Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sebutkan Ibnu rahimahullahu ta'ala di antara faedah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada an yahjuba al-iman an sahs, ketika Allah menginginkan menghalangi iman dari seseorang, ja'alahu kal magdudati yaduhu ila unuqih, maka Allah jadikan seperti seorang yang terbelenggu tangannya ke lehernya. Yang sebisa ucapan beliau rahimahullahu ta'ala disebutkan dari Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mana ayat tersebut, inna ja'alna haula'i al-mahthum alaihim bisyaqa, kami jadikan orang-orang yang telah ditetapkan kecelakaan atas mereka, nisbatuhum ilal usul ilal huda, kanisbati man ja'ala fi unuqihi man ju'ila fi unuqihi ghillun. Ya, permisalan orang ini, permisalan mereka yang telah dipastikan kecelakaan atas mereka oleh Allah, itu seperti perbandingan mereka, permisalan mereka sampainya iman atau petunjuk kepada mereka seperti seorang yang terbelenggu, yang ada belenggu di lehernya, ya terbelenggu dua tangannya di lehernya. Kemudian ayat yang setelahnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yusirun. Ya, kami jadikan di hadapannya sadda, yakni penutup. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata Imam Mujahid rahimahullah, yakni penutup dari al-haq. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, yakni anil haq, tertutup untuk melihat, untuk mendapat al-haq. Faghshaynahum fahum la yubsirun, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, laisa hunaka saddun haqiqi, tidak ada di sana penutup yang hakiki, kal jidar, seperti tembok contohnya, atau thawb satir, atau kain yang menutup pandangan, bukan. Tapi ini adalah penutup yang dimaksud adalah min babi tamthil, min bab tamthil, masal, permisalan, yakni ka'annahum li bu'dihim 'anil iman, yakni mereka karena jauhnya mereka dari iman, waliyadillah, wan hijab ru'yatim iyah, terhalangnya penglihatan mereka dari keimanan, sehingga ka'annahum ju'ila bainahum wa bainahu saddun, sehingga seakan-akan ada di antara mereka dengan al-haq, dengan iman itu penutup. Di antara faedah ayat ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fahum la yubsirun, yakni
Mana adalah sabilal huda. La yubsirun, mereka sudah tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat jalan-jalan petunjuk. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahum la yubsirun, jadi mereka la yahtaduna ilaih, tidak bisa mendapatkan hidayah, bimbingan untuk melihat kebaikan. Sehingga di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah, di sini ada tahdzir. Ada tahdzir, ada peringatan bagi seorang insan, idza lam yanfatih lahu babul huda, hendaknya dia waspada, berhati-hati jika tidak terbuka atas dia pintu petunjuk, an yakuna min jinsi ulaik. Dia berhati-hati jangan sampai termasuk golongan seperti mereka ketika tidak terbuka untuknya pintu-pintu petunjuk. Kata beliau, fa idza ra'aita nafsak la ta'lamul huda wa la ta'rifuhu, kalau kamu melihat dirimu sedang tidak mengetahui petunjuk, mana al-huda, mana dhalalah, wa la ta'rifuhu, wa hila bainaka wa bainah, terhalang darimu untuk mengetahui mana petunjuk, fa'lam, ketahuilah, annaka ala khatarin, kamu di atas bahaya. Namun sebaliknya kata beliau rahimahullah, wa idza ra'aita min nafsik annal huda yanfatihu laka wa yatabayyan, kalau kamu dilihat dirimu itu melihat jelas petunjuk, terbuka bagimu petunjuk, tahu mana al-haq, mana batil, mana huda, wa mana dhalal, wa yansahihu bihi sadruk, dan dadamu lapang untuk menerima al-huda, petunjuk, fa'alam, ketahuilah, annaka ala khair, engkau di atas kebaikan. Nah, tanda orang yang celaka adalah seorang yang terhalang dari melihat petunjuk dan melihat al-haq. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakshaynahum fahum la yubsirun. Di antara tanda mereka-mereka yang celaka adalah yang tidak bisa melihat petunjuk. Ayat yang terakhir kita baca, ayat berikutnya, wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, maka mereka tidak akan beriman. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay qad khatamallahu 'alaihim bidhalalah. Jadi Allah telah menetapkan pada mereka kesesatan, sehingga fama yufiduhum al-inzar wala yata'assaruna bih, sehingga tidak berfaedah bagi mereka peringatan dari Rasul dan tidak terpengaruh dengan peringatan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal ayah raddun 'alal qadariyah wa ghairihim. Ayat ini adalah bantahan bagi mereka, bagi qadariyah, firqah qadariyah dan selain mereka. Yang menyatakan innal amra unuf, yang mengaku merasa mengklaim tidak ada kaitannya perbuatan mereka dengan kehendak dan ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan adanya takdir. Walaupun kamu berusaha memberikan inzar, peringatan, maka mereka yang telah ditakdirkan, tidak beriman, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka inzar. Sawa'un 'alaihim
anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Beliau rahimahullah, Al-Baghawi rahimahullah, Ibnu Qurtubi rahimahullah, membawa satu kisah yang masyhur, kisah Ghailan, yang di situ ada ibrah buat kita semua, yaitu didatangkan Ghailan Al-Qadari kepada Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya Ghailan, artinya telah sampai kepadaku engkau menyatakan bil qadar, taqulu bil qadar. Iya. Maka Ghailan berkata, yakdzibuna alayya ya Amirul Mukminin. Mereka telah dusta atas namaku, wahai Amirul Mukminin. Ini pelajaran pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Ahlul batil itu tidak sungkan-sungkan untuk berdusta dan menisbahkan dusta kepada yang lain. Dalam keadaan telah sampai dan telah ada bukti di hadapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia berani lancang menyatakan, mereka yakdzibuna alayya, telah berdusta atas namaku, atasku wahai mukminin. Ya, maka di bait itu sendiri ya terbongkar ya bagaimana keadaan Ghailan. Disuruh baca Quran, dia baca surat Al-Insan. Iya. Dan sampai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kata Ghailan, ya belum ini dalam Quran saja. Iya, terkait dengan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali terkait dengan kehendak Allah. Ternyata dia malah berkata ini hanya dalam Quran. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, menyuruh lagi membaca surat Yasin. Ini yang sedang, ini syahidnya. Ini syahidnya. Baca dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat ini. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kata Ghailan, ya Amirul Mukminin, ya seakan-akan aku baru baca ayat ini hari ini. Dan atubu ilallah, mengaku aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata, kata beliau, ya Allah, in kana 'abduka hadza shadiqan, kalau hambamu ini jujur, fatub alaih, ya berikanlah taubat kepada dia. Wa in kana kadziban, kalau dia dusta, fasallit alaihi man la yarhamu, ya kuasakanlah kepada dia orang yang tidak sayang kepadanya. Ya, ini pelajaran yang kedua, doa seorang yang saleh makbul. Ternyata berikutnya Ghailan ya diambil dan dihukum, disiksa oleh Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, dipotong kaki tangannya. Kata Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, ra'aitu Ghailan masluban bi babi Dimashq. Ya, aku melihat Ghailan disalib di pintu Damaskus. Waqala, dan dia berkata, asabatni da'watur rajul salih. Ya, aku telah terkena doanya seorang saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini rahimakumullah terkait ayat ini. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Wah, pelajaran tadi diantaranya, tidak heran ahlul batil itu berani dusta. Dalam keadaan sudah terlihat terbongkar kedustaan mereka, berani menuduhkan dusta kepada yang lain. Ya, dan yang kedua di antara yang terpenting juga adalah hati-hati dari doanya seorang yang saleh. Ya. Sebelumnya rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan faedah ayat ini, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya, kata beliau,
bahwa mereka al-mukadzibun rasul, orang-orang yang mendustakan Rasul, la yubalun, tidak akan peduli dengan peringatan, wala tataghayyar haluhum, tidak berubah keadaan mereka, ya apakah Rasul memberikan peringatan kepada mereka, tidak. Yang kedua, ayat ini tasliyah. Ayat ini ada tasliyah, hiburan dari Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka-mereka yang tidak terpengaruh, tidak ada athar, tidak ada pengaruhnya peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang adalah orang-orang yang telah haqqat alaihi al-dhalalah. Ya, haqqat alaihim al-dhalalah, haqqat alaihim al-qaul, yang terkait dengan ayat sebelumnya sudah kita baca. Kemudian terkait dengan dakwah, ayat ini terkait dengan satu pembahasan apakah seorang yang kita tahu kengeyelannya, kita tahu iya tidak ada manfaat secara zahir, inzar, peringatan, nasihat kepada dirinya, apakah diperingati, dinasihati atau tidak. Nah, sebagian para ulama, kalau kita lihat nanti tafsir surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, disebut dalam sebelah Sa'di rahimahullah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fadzakir inna fa'ati dzikra. Nah, itu tadzkir hanyalah kepada orang yang dikhawatir mungkinkan akan menerima tadzkir. Wa illam tadfa', kalau tidak bermanfaat tadzkir maka tidak perlu. Nah, namun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, berkata sebagian para ulama dari ayat ini sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iya, bahwasanya tetap tadzkir wal inzar disampaikan kepada orang-orang, apakah orang-orang yang dianggap bisa menerima dan mau menerima al-inzar wa tadzkir, iya atau tidak. Kenapa? Kata para ulama kita, karena la yakhlu min nafa' mahmakan. Karena mesti ada manfaatnya. Walaupun orangnya, walaupun mereka, pihak yang kita berikan peringatan tidak mendapatkan asar, tidak terpengaruh, tidak menerima, tapi ada orang lain yang mendengar. Ada orang lain yang mengetahui kita melakukan inzar wa tadzkir. Ya, bisa jadi dia tidak mendapatkan manfaat, dia tidak terpengaruh, tapi orang-orang lain yang mendengar akan mendapatkan manfaat. Nah, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fa min unasin kanu a'immatan fil kufri tsumma hadahumullah. Iya, betapa banyak orang-orang yang dulunya tokoh-tokoh kekufuran, kemudian Allah berikan hidayah. Iya, fa kanu a'immatan fid din, sehingga mereka menjadi imam dalam agama ini. Tetap apakah zahirnya nampaknya tidak ada pengaruh, tidak menerima atau tidak, berikan inzar dan berikan at-tadzkir. Nah, Allah a'lam bishawab. Ini faidah dari 3 ayat terkait dengan golongan yang pertama, yaitu golongan yang tidak mendapatkan manfaat dari inzar, tidak mau menoleh dari inzar yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian akan kita baca di ayat berikutnya golongan yang kedua. Golongan kedua, kita baca 2 ayatnya. Kata Allah berfirman, innama tunziru man ittaba dzikra. Engkau hanyalah memberikan peringatan kepada orang-orang mengikuti az-zikr, ini Al-Qur'an. Az-zikr ini Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan orang-orang yang tetap takut kepada Allah, kepada Rahman, walaupun dia sedang sendirian, tidak dilihat orang lain. Fabasyshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, ini terkait dengan golongan kedua, bahwasanya yang mendapatkan manfaat dari inzar yang dilakukan Rasul adalah mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca tafsir insyaallah.